Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Kang Odoy sedang berada di tempat wisata Kuya. Belawa namanya, atau Cikuya di sini. Ini kolamnya. Ya, sebelumnya kita akan membahas mengenai tempat wisata Belawa ini. Kenapa sih di sini banyak binatang-binatang kura-kura ya, atau di Sunda namanya kuya. Alkisah ini dahulunya, pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga, seorang anak dan bapaknya, yaitu yang bernama Jaka Saliwah, sahabat. Ya, berbicara mengenai Jaka Saliwah ini, dikatakan namanya Jaka Saliwah karena memang kondisi fisik Jaka Saliwah ini agak berbeda, agak lain dengan yang anak-anak semasa usianya. Pada waktu kecil, Jaka Saliwah ini punya wajah yang istilahnya saliwah gitu. Saliwah itu separuh hitam, separuh putih, makanya dinamakan Jaka Saliwah. Merasa sedih, sering diolok-olok, sering dibully teman-temannya. Jaka Saliwah ini akhirnya atas saran seseorang, Jaka Saliwah ini diantarkan oleh orang tuanya pada seorang tua yang bernama Datuk Putih ya. Datuk Putih ini berdiam di wilayah Cidayeuh. Ini dulu namanya Cidayeuh. Nah, di Cidayeuh ini dulu ada seorang ulama bernama Syekh Datuk Putih, dan akhirnya orang tuanya mengantarkan Jaka Saliwah inilah ke sini, ke Syekh Datuk Putih, untuk dididik tentang keagama keislaman. Dan setelah diam di sini, Jaka Saliwah ini kemudian menjadi muridnya Syekh Datuk Putih, dididik, diajarkan tentang keislaman, tentang cara sholat, membaca Al-Quran. Karena memang Jaka Saliwah ini sejak kecil juga sudah terlihat kecerdasan otaknya, kecerdasan berpikirnya, termasuk anak yang cerdas lah, walaupun mungkin secara fisik dia berbeda dengan anak-anak seusianya. Dan akhirnya Jaka Saliwah ini di sini menjadi santrinya Syekh Datuk Putih di Cidayeuh ini, menjadi santri yang sangat cerdas gitu, sahabat. Namun semula harapan orang tuanya, termasuk harapannya Jaka Saliwah, inginnya Jaka Saliwah ini setelah berdiam di Syekh Datuk Putih ini ada perubahan, jadi bisa sembuhlah wajahnya dari saliwahnya itu ya, dari wajahnya yang hitam dan putih itu ya. Dan akhirnya setelah lama merasa tidak ada perubahan, ada rasa keputusasaan, rasa kekecewaan Jaka Saliwah ini gitu. Nah, setelah kecewa, Jaka Saliwah ini suatu saat ketika habis membaca Al-Quran, rasa kecewa di dalam dadanya ini semakin membesar deh, kekecewaannya ini, rasa putus asa. Kemudian marah kepada diri sendiri. Jaka Saliwah ini akhirnya merobek-robek Al-Quran itu. Dulu dirobek-robek sama Jaka Saliwah itu, sampai Al-Quran itu dirobek, ini disebar-sebarkan. Nah, disinilah disebarkannya itu di sekitar sini, di sekitar balong ini, sahabat. Karena dulu balong ini adalah merupakan tempat wudhunya Jaka Saliwah dengan Syekh Datuk Putih dulunya di sini tuh. Nah, setelah disebar-sebar ini, sobekan Al-Quran ini tiba-tiba hilang. Sobekan Al-Quran ini lenyap gitu. Dan ternyata sobekan-sobekan Al-Quran ini secara tiba-tiba atas kehendak izin Allah, sobekan Al-Quran ini berubah menjadi beberapa ekor kura ya, kura-kura atau kuya di sini. Jadi konon ceritanya kura-kura di sini ini adalah merupakan jelmaan dari sobekan-sobekan Al-Quran yang dilakukan oleh Jaka Saliwah itu, sahabat. Nah, setelah ketahuan demikian, kemudian Jaka Saliwah ini ditegur oleh Syekh Putih ini. Jangan begitu nak, bersabarlah gitu ya.
Jangan putus asa karena Allah itu akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Jaka Saliwah ini sadar atas kesalahannya dan kemudian oleh Syekh Dato Putih ini disuruh berwudu, melakukan sholat taubat. Nah akhirnya Jaka Saliwah ini berwudu lah di sini. Ini dulu Jaka Saliwah ini berwudu setelah menyadari kesalahannya. Setelah Jaka Saliwah mau berwudu, ternyata tiba-tiba di bayangan air kolam ini Jaka Saliwah melihat perbedaan di wajahnya. Loh, kok wajah saya sekarang bersih? Jadi yang saliwahnya itu hilang seketika, sahabat. Jadi setelah bertobat, Jaka Saliwah hendak wudhu, tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya seperti umumnya wajah anak-anak biasa gitu, sahabat. Ya disitulah Jaka Saliwah kemudian sembuh dari wajah yang saliwah itu. Setelah Jaka Saliwah ini sembuh, wajahnya normal kembali. Dari sinilah kemudian ini yang namanya Cidayeuh ini kemudian disebut dengan nama Cikuya, karena di sini banyak binatang-binatang kura-kura atau kuya itu, sahabat. Nah, sedangkan perubahan nama Cikuya ke nama Belawa ini pada masa berikutnya ada seorang penyebar agama Islam bernama Syekh Berawa yang menyebarkan agama Islam di daerah sini, daerah Cipeuje dan sekitarnya ada Syekh Berawa. Nah kemudian banyak masyarakat yang belajar agama Islam kepada Syekh Berawa. Saking kersohornya Syekh Berawa mau kemana gitu. Jadi orang-orang di sini kebanyakan kebiasaan huruf R itu banyak yang dipelesetkan menjadi L. Jadi Syekh Berawa menjadi Syekh Belawa gitu. Maka akhirnya nama Syekh Belawa inilah menjadi nama tempat Cidayeuh atau Cikuya ini kemudian bernama Desa Belawa gitu, sahabat ya. Itu sekilas tentang nama Desa Belawa atau Cikuya atau Cidayeuh dulunya, bermula dari asal cerita dari kisah Raden Jaka Saliwah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, tentunya itu adalah salah satu kekurangan dari Kang Odoy, keterbatasan pemahaman Kang Odoy tentang sejarah. Mohon maaf. Silakan untuk saran dan kritiknya untuk melengkapi pemahaman Kang Odoy akan bertambah kembali. Cantumkan saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.